Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Jafar dengan stambuk 130 2020 0287 dari kelas B3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah komputasi paralel, di mana materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai model pemrograman paralel. Model pemrograman paralel sendiri merupakan kerangka kerja yang memungkinkan eksekusi tugas komputasi secara bersamaan, di mana pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel atau memanfaatkan kemampuan pemrosesan paralel dari sistem komputer. Contoh modelnya yaitu termasuk pemrograman thread, fork join, SIMD, dan lainnya yang digunakan tergantung pada jenis masalah dan perangkat keras yang digunakan. Untuk tujuannya sendiri, yaitu untuk memaksimalkan kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya komputasi pada sistem dengan beberapa prosesor atau inti. Selanjutnya yaitu desain dasar pemrograman paralel. Yang pertama ada yaitu memori digunakan untuk menyimpan instruksi program dan data. Memori atau RAM sendiri merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data yang dapat diakses secara acak oleh unit pemrosesan komputer seperti CPU. Memori komputer memainkan peran kunci dalam kinerja sistem komputer dan jumlah serta kecepatan RAM yang memadai dapat memastikan bahwa sistem mampu menjalankan aplikasi dengan efisien dan responsif. Yang kedua yaitu data informasi yang akan digunakan oleh program. Dalam pemrograman terdapat banyak jenis data dan informasi yang sering digunakan untuk mempresentasikan berbagai jenis informasi dan mengelola aliran data dalam program. Beberapa jenis data yang paling umum digunakan adalah pemrograman yang termasuk tipe data bilangan bulat atau integer, floating point, string, boolean, array, object, karakter, date and time, special values, custom data types, pointer, dan enum. Selanjutnya yaitu terdapat desain dasar pemrograman paralel. Unit pemrosesan atau CPU mendapatkan instruksi dan data dari memori, mendekode instruksi dan kemudian menjalankannya secara berurutan. Terdapat 4, yaitu yang pertama ada akses memori atau fetch, yaitu CPU memulai dengan mengambil fetch atau instruksi dan data dari memori utama, di mana CPU mengambil instruksi berikutnya dari memori utama atau RAM ke dalam register instruksi. Register instruksi adalah tempat di mana instruksi-instruksi yang akan dieksekusi disimpan sementara. Yang kedua terdapat dekode instruksi, yaitu setelah instruksi diambil, CPU mendekode instruksi tersebut. Instruksi yang diambil dari memori utama didekode menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh unit eksekusi CPU. Proses ini melibatkan pemahaman instruksi, pengenalan operasi yang diperlukan, dan penentuan operan atau data yang mungkin diperlukan. Selanjutnya yaitu eksekusi instruksi. Setelah instruksi didekode, CPU menjalankannya. Eksekusi instruksi ini dapat melibatkan manipulasi data dalam registri CPU atau mengakses memori tambahan jika diperlukan. Instruksi dieksekusi oleh CPU yang dapat melibatkan operasi aritmetika, operasi logika, transfer data antar registri, atau akses ke memori utama untuk membaca atau menulis data. Selanjutnya yaitu langkah berikutnya atau next instruction, di mana setelah instruksi saat ini selesai dieksekusi, CPU akan mengambil instruksi berikutnya dan mengulangi langkah-langkah fetch, decode, dan execute untuk instruksi tersebut. Setelah instruksi tersebut dieksekusi, CPU bersiap untuk mengambil instruksi berikutnya yang melibatkan peningkatan nilai program counter atau PC atau alamat instruksi berikutnya. Proses ini akan terus berulang dan CPU akan terus menjalankan instruksi satu persatu sampai program selesai atau ada instruksi khusus seperti instruksi cabang atau pernyataan berhenti yang menghentikan eksekusi. Selanjutnya yaitu model pemrograman paralel. Proses interaction atau proses interaksi. Interaksi proses adalah cara proses atau program yang berjalan secara bersamaan di komputer, berkomunikasi, dan berbagi data. Mekanisme termasuk komunikasi antar proses, sinkronisasi, input atau output berkas, jaringan, pertukaran pesan, RPC, share memory,
sinyal, dan basis data. Ini penting untuk sistem multiproses atau multi-thread, tetapi dapat menyulitkan dalam mengatasi masalah seperti perlomba dan konsistensi data. Terdapat yang pertama yaitu share memory atau memori bersama, di mana memori bersama tersebut merupakan mekanisme yang memungkinkan dua atau lebih proses dalam sistem komputer untuk berbagi wilayah memori yang sama. Dengan menggunakan share memory, proses-proses ini dapat mengakses dan memanipulasi data yang ada di wilayah memori bersama tersebut. Konsep ini merupakan salah satu dari banyak metode interaksi antar proses yang digunakan dalam pemrograman paralel dan pengembangan aplikasi multiproses. Selanjutnya yaitu terdapat message passing atau pertukaran pesan, yang merupakan metode komunikasi yang digunakan dalam pemrograman paralel dan sistem terdistribusi. Dalam metode ini, proses atau komponen yang berbeda berkomunikasi dengan mengirim pesan satu sama lain. Pesan ini berisi informasi atau instruksi yang dapat diinterpretasikan oleh penerima. Beberapa poin penting tentang message passing yaitu komunikasi antar proses, asinkron, keandalan, mekanisme antrean pesan, komunikasi antar node, primitif komunikasi, dan ketergantungan pesan. Selanjutnya yaitu model pemrograman paralel atau problem decomposition atau pemecahan masalah. Problem decomposition adalah teknik pemecahan masalah yang melibatkan pemecahan masalah kompleks atau tugas menjadi subproblem yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Setiap subproblem lebih mudah untuk diselesaikan dan solusi dari subproblem ini kemudian digabungkan untuk menyelesaikan masalah asal yang lebih kompleks. Poin penting tentang pemecahan masalah terdapat 8, yaitu pensederhanaan, modularitas, abstraksi, pemrosesan paralel, penggunaan ulang, pendekatan top-down dan bottom-up, hierarki, serta proses iteratif. Selanjutnya ada decomposition by task atau pemecahan berdasarkan tugas. Merupakan pendekatan untuk memecah masalah besar atau tugas kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih terkelola. Setiap tugas kemudian dapat ditugaskan kepada individu atau tim yang berbeda untuk diselesaikan. Ini merupakan strategi yang sering digunakan dalam pengelolaan proyek dan pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada decomposition by data atau pemecahan berdasarkan data, di mana ini merupakan pendekatan yang fokus pada pemecahan masalah besar atau tugas kompleks dengan memecahkan berdasarkan jenis atau karakteristik data yang digunakan. Dalam pemecahan berdasarkan data, pemisahan tugas didasarkan pada bagaimana data diproses dan dimanipulasi. Ini merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam pemrograman paralel dan pengolahan data. Selanjutnya yaitu shared memory, merupakan mekanisme yang memungkinkan beberapa thread atau proses untuk mengakses dan berbagi data yang sama di dalam memori fisik yang sama. Konsep ini memungkinkan komunikasi dan kolaborasi antara thread atau proses secara efisien, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang cermat untuk mencegah konflik data dan memastikan keamanan. Selanjutnya, terdapat karakteristik umum shared memory, yaitu dalam konteks pemrograman paralel dan sistem komputasi termasuk akses bersama, kinerja cepat, sinkronisasi diperlukan, modularitas, efisiensi, kesalahan potensial, kesulitan pemrograman, skalabilitas, dan penggunaan fleksibel. Penggunaan share memory memerlukan pemahaman yang baik tentang manajemen memori dan praktik sinkronisasi untuk menjaga integritas data dan performa aplikasi. Karakteristik ini memengaruhi desain dan implementasi aplikasi yang menggunakan share memory, dan pemrograman harus mempertimbangkan pengaturan dan sinkronisasi data dengan cermat untuk menghindari konflik dan masalah lainnya. Selanjutnya yaitu share memory in hardware, di mana share memory dalam hardware mengacu pada arsitektur memori di mana beberapa prosesor atau unit pemrosesan berbagi akses ke ruang memori fisik yang sama. Hardware share memory umumnya digunakan dalam sistem multiproses, di mana beberapa CPU atau inti perlu berbagi data dan berkomunikasi satu sama lain. Yang pertama terdapat Uniform Memory Access atau akses memori seragam adalah arsitektur komputer di mana semua pemrosesor
dalam sistem memiliki akses ke memori utama dengan waktu akses yang seragam. Dalam arsitektur itu, tidak ada perbedaan dalam waktu akses ke memori untuk setiap pemrosesor, sehingga setiap pemrosesor memiliki akses yang merata atau setara ke seluruh memori fisik sistem. Selanjutnya yaitu terdapat non-uniform memory access atau arsitektur komputer yang merujuk pada sistem dengan beberapa prosesor atau inti yang memiliki akses ke memori fisik dengan latensi yang berbeda. Di mana dalam arsitektur non-uniform memory access ini, sistem terdiri dari beberapa node memori di mana setiap node terhubung dengan satu atau beberapa pemrosesor. Setiap pemrosesor atau inti memiliki akses yang lebih cepat dan lebih efisien ke memori lokal pada node yang sama dibandingkan dengan akses ke memori yang terletak di node lain. Yang ketiga, terdapat symmetric multiprosesor yang merupakan suatu arsitektur sistem komputer di mana dua atau lebih prosesor identik atau CPU terhubung ke sistem utama dan berbagi akses yang setara ke semua sumber daya sistem. Dalam sistem SMP, setiap CPU memiliki akses ke memori utama dan semua perangkat input-output, dan tidak ada hierarki yang menunjukkan bahwa satu prosesor lebih tinggi dari yang lain. Beberapa karakteristik utamanya yaitu semua pemrosesor dalam sistem dianggap setara dalam hal fungsionalitas dan hak akses. Semua prosesor berbagi akses ke ruang memori yang sama. Sistem operasi yang mendukung SMP dirancang untuk mengelola dan mendistribusikan tugas di antara prosesor yang tersedia, menjaga koherensi data di antara prosesor, dan memberikan keseimbangan beban kerja. Selanjutnya yaitu terdapat distribute memory. Pada komputasi paralel merujuk pada model di mana setiap prosesor memiliki memori lokalnya sendiri dan tidak dapat secara langsung mengakses memori yang dimiliki oleh prosesor lain. Dalam hal ini, komunikasi antar prosesor dilakukan melalui pertukaran pesan. Karakteristik utama dari distribute memory tersebut yaitu melibatkan adanya beberapa node atau prosesor yang terhubung dalam suatu jaringan, dan setiap node memiliki memori lokal yang terisolasi. Dengan kata lain, ada memori bersama yang dapat diakses oleh semua prosesor secara langsung. Contohnya yaitu cluster komputer, superkomputer terdistribusi, dan sistem-sistem dengan arsitektur non-uniform memory access. Selanjutnya ada hybrid distribute shared memory, yaitu menggabungkan dua model pemrograman paralel utama, yaitu distribute memory dan shared memory. Dalam model ini, sistem terdiri dari beberapa node atau prosesor yang terhubung dalam suatu jaringan, dan setiap node dapat memiliki kombinasi dari memori lokal dan bersama. Contoh arsitekturnya yaitu termasuk cluster dengan akses memori bersama pada setiap node, serta beberapa arsitektur superkomputer terbaru yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua model tersebut. Penerapan model hybrid ini memungkinkan pengoptimalan dan fleksibilitas yang tinggi dalam eksekusi aplikasi paralel, terutama pada sistem-sistem dengan jumlah prosesor yang besar dan kompleksitas yang tinggi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.